Dan hari ini ya, walaupun kita lihat banyak saham-saham Ya, yang terkoreksi, tapi ada satu BC, saham perbankan yang all time high loh. Wah, BBCA, ini bersenang di atas penderitaan saham-saham yang lain BBCA ya. all time high hari ini betul. Ya Iya, mecahin BCA, 9 iya ribunya ya. BBCA. Benar benar. Iya, iya. Ini kan Nah, ini kan November juga sisa 2 hari lagi ya sebelum kita masuk ke bulan Desember yang lagi rame orang bicarain soal window dressing. Hmm, Nah, menurut kau untung tahun ini ada nggak sih window dressing? Apalagi kalau big caps perbankan kan udah naik gede. oh Atau gitu. misalnya ada nggak Kalau spill dari kau untung? Kira-kira sebenarnya ada kalau yang kita menarik juga ngelihat loh. kalau investasi itu diperpanjang 1 tahun gitu kan, ya itu kan jadi anyway. Kenapa sih jadi kabar baik? Otomatis ya udahlah, jadi NPL-nya sendiri kan nggak perlu dicatat, bener kan, karena restrukturisasi itu yang pertama. Terus yang kedua aku ngelihat emang hari ini Goto itu kan hancur lebur ya. Oke, ini low sepanjang IPO. Oke, dan yang Ya, masalahnya itu ngegeret juga kayak MTech dan lain-lainnya itu kan ke bawah ya. Arto itu kan ya yang kita ngomong capnya kan lumayan gede juga. Ya dia kan hampir searah dengan Goto gitu, bener kan? Nah, itu kalau kita ngelihat nantinya sendiri, kayak yang pertama tadi kan ada berita ya, yang buat di sektor perbankan itu cukup bagus. Terus yang kedua, oke, kita nanti mention Goto itu kan di lock up di akhir November ini, benar hari Rabu kan ya, benar. Nah, seperti setelah itu, kalau menurut aku sendiri, sepertinya Goto ya. nggak akan terlalu lama amat lah untuk badai-badai seperti ini. Nah, jadi kalau nantinya sendiri pertanyaannya adalah, ya, ada window dressing nggak? Kalau menurut aku, chance-nya untuk terjadi window dressing itu masih ada, ya. Seperti itu. Ya dari kedua hal itu ya, kedua hal yang tadi ya, sektor perbankan dapat angin segar. Yang kedua juga ya, oke, I think Goto ya bentar lagi kita lock up gitu ya. Ya, semoga nggak terlalu lama lah gitu, sampai ke Desember akhir itu anyway, gue masih believe ada window dressing itu, Rek. Memang 4 minggu ini kita benar-benar mabok gitu ya. Oh, kita ngelihat IISG-nya bener kan? Ya, IISG-nya itu dikunci total hampir 4 minggu ya. Bener nggak sih, Rek? 4 minggu bener. 4 minggu itu di lock di 7.100-an, terus di bawahnya di 6.900-an. Itu benar-benar di pingpong di atas bawah situ ya. Seperti itu. Sampai mabok juga ya. Kita trading sahamnya ganti-ganti terus ya nggak, Rek? Lu di hold lu balik lagi gitu. Bener nggak? Lu di hold lu dibalik lagi gitu. Ya. Iya, betul. Ya, benar. Makanya kalau sepanjang bulan November kita lihat ini indeks belum Ya. kemana-mana nih. Nah, terus kalau menariknya kalau kita lihat dari historical, itu kan historical window dressing itu kan 100% ya, 100% chance kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir itu di bulan Desember indeks akan naik. Nah, terus biasanya dari historical juga bulan November itu yang probabilitas untuk turunnya juga paling tinggi. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang bilang wah market lagi susah nih. Ya. Nah sebenarnya November ini kita masih cenderung flat ya, masih sideways sini sana terus ya. Mm-mm. Nah, nah kalau kalau aku lihatnya sih karena ada sektor rotation juga ya. Kalau mungkin kayak kemarin Ya. minggu kemarin itu kan properti flow-nya naik tuh, jadinya Ya. flow-nya naik. Terus habis itu yang koreksi itu ada dari tech nih. Nah terus hari ini Ya. yang dapat flow itu Consumer. ada dari big caps sama perbankan sama Benar-benar. consumer ya. Terus yang outflow itu ada dari tech sama komod nih. Nah jadi kayak setiap ada rotation pasti Benar-benar. gitu-gitu aja Iya, ya. iya. Ada yang Makanya naik, itu ada yang yang apa, turun, yang kalau kita marketnya nggak nge-call kemana-mana posisi jadinya. itu kadang juga jadi, loh kok tiba-tiba lu balik modal lagi gitu ya. Bahkan jadi floating loss itu setelah profit ya nggak? Hah? Bener-bener. Makanya emang kalau kalau untuk sendiri gimana kalau misalnya di market sekarang lagi fase-fase sideways gini, strateginya gimana sih? Apa kita trading pendek atau misalnya kalau untung ada Kalau strategi kita lain kalau koleksi inilah, kalau saham sektor kayak apa nih dari sekarang? yang udah terjadi gitu kan, kayak Senin kemarin aku nge-call Adaro gitu kan. Senin kemarin aku Adaro, ya memang kita ya cuma 3-4% kena resisten, ya udah kita TP juga gitu. Ya kayak gitu. Dan itu juga sempat juga I think
hari Selasa, kok Selasa sendiri sampai Rabu kita BOW ASLC gitu kan. Itu ya baru geraknya sendiri baru hari Kamis sama hari Jumat ya, sama hari ini, benar? Sama hari ini gitu. Terus hari Rabunya kita PNLF juga, kita trading cepet juga. Kita trading cepet juga ya, seperti itu ya. Gitu. Yang kena prank itu ya hari waktu bumi. Nggak, bumi itu kan rame banget gitu kan, ya kayaknya ini habis satu market kita kena prank gitu kan. Kalau dari yang sisi teknikalnya, waduh ini penan bulishnya ngebreak gitu kan, waduh nyata lu masuk lagi ke dalam gitu kan. Nah itu ya ada beberapa ya kayak mau nggak mau ya udah gitu ya, kayak kasus bumi ya udah mau seperti itu, resiko dijaga ya udahlah, namanya kita trading cepet ya udah kita check out dulu aja gitu ya. Nah sepertinya sih memang nggak terlalu bisa nahan agak lama ya Rea. Gitu. Kalau untuk yang memang nggak dimasukin sama asing-asing ya Rea. Kalau menurut aku sih seperti itu. Terutama kayak misalnya kita ngomong sektor-sektor komoditi gitu kan. Nah itu udah benar-benar kita nggak bisa tahan lama Rea. Gitu. Ya contohnya aja lu MDKA hari ini bisa ARB, bener nggak Rea? Ya dari grafiknya bagus-bagus. Iya. Oh, MDKA hari ini juga. Dari syariah. MDKA hari ini juga ada berita dia keluar dari indeks syariah. Nah, makanya ya dia keluar dari indeks syariah, makanya mungkin fund yang megang MDKA, fund syariah yang megang MDKA mau nggak mau harus buang ya. Jadi ya term buang juga. Nah ini juga nanti per efektif 1 Desember ini kan juga ada kira-kira yang masuk ya. Yang kemarin itu yang keluar apa? Untuk yang big caps yang masuk nggak ada, tapi yang keluar ada. Yang keluar itu yang ada ADMR nih, ada ADMR, Gudang Garam sama Tebik. Makanya ADMR juga lumayan terkoreksi nih ya, lumayan tertekan. Terus untuk yang caps itu ada BP, Buka, sama Bumi masuk ke yang ADMR, small caps gitu. Ya, tapi ya Untung kalau kita bahas sedikit dari makronya nih, kira-kira kan hari ini semua yang turun lumayan dalam itu kan ada saham-saham dari sektor industri migas ya, oil and gas, sama juga komoditas ya permetalan terutama. Karena kan yang proxy to China reopening kan permetalan ya terutama. Nah itu tuh. Nah kalau Untung karena kan untuk harga oil kita lihat Brent sama WTI itu kan udah minus 3% ya. Bahkan kalau kita lihat dari teknikalnya itu dia jebol supportnya nih. Mungkin yang sebelumnya teman-teman ada yang spekulasi, oh ini bakal kalau ini ya? Nah ini mungkin aku tunjukin ya. Dia malah kayaknya udah saatnya teman-teman itu hanya memandang wajah sapi kerere. Yang akunya nggak usah dilihatin. Seperti biasa ya kan. Ya. Mantap. Oke. Jadi ini ada crude oil. Kelihatan nggak? Mantap. Ya. Kayaknya kurang enak ya. Sebentar ya. Nah. Agak oke. Nah, kalau oil ini kan juga lumayan volatile ya sama belakangan ini. Kemarin dibilangnya OPEC mau increase production, terus nanti kita tunggu 4 Desember deh ada OPEC meeting. Nanti mereka kan sekarang bulan November kan cut production 2 juta barrel per hari ya. Jadi nanti di keputusan 4 Desember nanti mereka akan decide nih apakah productionnya akan di-maintain di cut 2 juta per barrel per hari atau akan ditambah nih. Tapi most likely kita lihatnya sih bakal tetap cut production ya. Jadi ya kalau Untung lihatnya gimana kok? Kalau dari teknikal apakah bottomingnya kira-kira di mana nih? Nah kalau teman-teman yang di sini yang punya saham-saham oil and gas kayak misalnya hari ini yang cukup dalam itu ada Medco, Elsa, yang oil offshore, drilling offshore itu juga ada yang sama Wins. Pertama teman-teman juga bisa ngelihat itu gimana kok? Ini kan yang saya tunjukin ini adalah grafiknya dari crude oil ya pakai time frame weekly. Nah, kalau kayak teman-teman ngelihat di sini kan emang udah lama juga
dia udah setelah nge-break level di 93-an, ini kebentuk namanya double bottom pattern gitu kan. Bener nggak? Nah, double bottom pattern-nya itu sendiri dengan target ke bawahnya itu I think around 69 sampai dengan level 67-an, ya $69 sampai 67 US dollar gitu kan. Nah, ini tapi apakah ngeri gimana gitu kan. Nah, anyway, kalau kita sambungin, nah kita sambungin nih. Kita sambungin kan kalau ujung-ujungnya kan kita bicaranya sendiri kan pasti ke indeks kita, bener kan? Bener nggak? Ke indeks kita. Nah, kalau kita nyambungin ke APBN yang I think minggu kemarin kan keluar berita bahwa defisit, benar kan, selama 2022 itu pertama kalinya defisit itu di kuartal itu kan. Nah itu kan sebenarnya kita udah tahu bahwa itu kan udah berlalu. Kenapa waktu itu pemerintahan kita itu nahan harga pertalite itu kan sama solar itu cukup lama, benar nggak, Re? Ingat nggak yang waktu harga minyak terbang-terbangan pemerintahan kita nggak lama banget tuh naiknya gitu, ngejasnya, bener kan? Ya akhirnya disitulah defisit terjadi. Nah sekarang kalau kita sambungin lagi dengan penurunan harga minyak dunia yang terjadi sampai hari ini gitu kan, sebenarnya itu jadi ada angin segar buat negara kita loh, Re. Bener kan? Nah, subsidinya otomatis kan makin lama makin turun gitu kan, bener nggak? Ya itu ya, I think is a good news lah. Kalau buat gua itu adalah good news gitu, Re. Ngelihat harga minyak crude oil seperti ini turunnya ya, seperti itu, Re. Gitu. Oke. Jadi emang selalu ada dua sisi ya. Kalau kalau aku lihatnya kalau dengan harga minyak yang turun ini, kan kemarin juga kita pernah ada dikutip nih dari Jerome Powell, katanya setiap 10% kenaikan harga minyak itu pengaruh ke inflasi. Inflasi itu bakal naik 0,2%. Nah, jadi kalau misalnya dari awal bulan lalu ya di $90, sekarang di 80, itu udah turun sekitar 10% ya. Dan 10% itu pasti itu juga harapannya akan membawa inflasi US di Amerika Serikat itu turun. Nah, itu sebenarnya untuk overall marketnya itu angle-nya juga bagus tuh. Jadi kan adalah hal yang bagus sih kok. Bisa nambahin Kalau menurut kamu probabilitasnya, kita ngitung probabilitasnya buat window dressing ada nggak gitu kan. Nah, berarti ya nambahin lagi sisi positifnya gitu, bener kan? Ya, probabilitasnya berarti yang mending nih, hopefully aja emang benar-benar terjadi buat window dressing ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Seperti biasa saya putar lagi. Jangan lihat lama-lama, lihat wajah saya. Kalian pandang saja, ya. MDK. Aduh. Nanti kita sambil bahas saham-saham yang ada ditanya teman-teman nih di sini. Kayak MDKA hari ini lumayan rame sih kok. Karena mungkin pada shock ya. Kenapa kok bisa ARB ya? Ya tadi. Oh, gini. Nah, kalau dari segi teknikal, MDKA, kalau kita buka dari weekly-nya dulu gitu kan ya. Pertama kita dari weekly-nya. Nah, teman-teman bisa ngelihat bahwa harga 4280 yang garis ungu pertama ini, yang di sini, ini kan sebenarnya ada area resisten gitu kan, ada area resisten. Nah, dia emang cukup lama sih, 3 minggu itu bertahan di 4280 gitu, Rek. Oke, baru hari ini benar-benar lu dijebolin ya. Oke, reasonnya adalah yang tadi Baby Rere udah sounding keluar dari indeks syariah. Jadi buat reksadana syariah yang dia pegang MDKA mau nggak mau sama dia harus dijualin gitu kan, bener nggak? Gitu. Nah sekarang sendiri ya kita lihat dia udah beres atau belum gitu kan penjualannya, ya kita harus melihat dulu perkembangan waktunya gitu, Re. Ya kalau kita ngomongin area support yang terdekat antara 3940 sampai ke area inian lah ya, kurang lebih ya 3830. Nah ini mungkin area-area resisten yang bisa teman-teman perhatiin gitu. Ya. Jadi kita butuh kayak harus ngelihat dulu nih udah beres belum lu buangannya, ya kan? Oke. Oke, ini teman-teman aku matiin kolom komentarnya ya biar bisa lebih jelas lihat chartnya. Jadi kalau teman-teman untuk mau nanya saham boleh langsung di Q&A box, nanti kita baca langsung dari sana. Oke, nah MDKA ini kan juga proksinya ada nikelnya ya kok. Jadi dengan kemarin itu kan isu soal China yang
uh, yang Ya, betul, mereka betul. ada kasus COVID-nya meningkat terus sampai warganya protes ya kok. Jadi investor mulai khawatir nih pelonggaran COVID-nya ini bakal Ya, berkelanjutan dan lockdown-nya itu nggak akan dibuka dalam waktu dekat nih. Jadi itu yang benar. juga Apalagi membuat kalau kita oil ngomong, turun dan saham-saham apalagi permetalan kalau itu kita pada ngomong gitu koreksi kan, ya kok. MDK itu kan paling Karena komplit, bener balik nggak? lagi nih Dia ya KPR ya. nikelnya lo punya, gitu kan, kupernya punya, bener kan? Begitu emasnya Mm, punya, bener kan? Waduh, itu ya kalau waduh. sekali mereka Mm, komoditinya itu lu trio itu lu naik ya, mm, MDK paling diuntungin. Cuma kalau udah kayak tadi tuh udah ada Sony-Sonynya lu China lah gitu kan, apalah ya, ini udah kombon juga sama gitu kan. Inco biasa aja, lalu tiba-tiba MDKA ngegebruk gitu, bener kan? Gitu. mm, Ya, I think kalau walaupun itu nggak ada namanya keluar dari indeks syariah pun gitu, sepertinya ya. MDKA koreksinya bisa paling gede tetap gitu, Re. Gitu. Ya, itulah karena komposisinya ya itu Mm, karena paling lengkap ya, seperti itu. mm, mm. Nah, Oke. oke. Nah, terus kalau ada yang nanya juga nih ADMR. ADMR ini juga coking coal ya untuk aluminium. Ya. Ini juga Nah, pastinya kalau nanti China udah reopen, demand-nya akan pick up masalah lagi ya. Cuman masalahnya kapan nih? masalahnya kapan? Ya So pasti gini, akan, tapi mungkin ADMR harus ini lebih juga sama Re, bersabar aku ya. juga udah pernah kayaknya minggu kemarin gitu ya, aku masukin konten lewat 3G application gitu kan. So congrats buat teman-teman yang udah beli, udah subscribe gitu kan ya kontennya. Itu salah satunya aku ngebahas ADMR. So jadi gini, yang aku bahas ADMR, memang kita tahu juga waktu G20 salah satu yang dapetin berita positif adalah Adaro Mineral, benar kan, yang dia sign kontrak itu ya, ya kan Re. Nah cuma gitu kan, kita harus lihat juga gitu, kita harus melihat apakah di pergerakan dari sisi marketnya Iya. sendiri itu. Kalau kita ngelihat pergerakan sisi market, tentunya kita pakai technical analysis ya kan. Nah pakai technical analysis, apakah ini jadi apakah bagus atau enggak? Nah itu pertanyaannya gitu kan. Nah kebenaran memang aku sendiri tradingnya itu salah satunya pakai pattern chart gitu. Nah ada pattern yang emang udah kebentuknya cukup lama nih gitu kan ya. Teman-teman bisa bilang bahwa oke, ini adalah uptrend channel, yes betul. Ya ini uptrend channel, ini bisa aja gitu kan. Nah cuma ya memang udah dimention tuh di konten itu bahwa 1685, level 1685 lu harus hati-hati